Pemirsa, bagi seorang artis wanita menjaga penampilan adalah hal yang utama. Itu sebabnya banyak artis yang menurut desas-desus rela mengubah wajah aslinya dengan menjalani operasi plastik. Sejumlah artis beken yang disebut-sebut melakukan bedah kecantikan itu adalah Krisdayanti, Mayang Sari, Cici Faramida, dan Yurike Prastika. Benarkah keempat artis cantik itu menjalani operasi plastik? Kalau sekarang, sampai sekarang saya pernah melakukan satu operasi, yaitu saya hanya takut aja kalau anak-anak saya ini kan mereka masih mencari jati diri, terusan mereka tuh masih belum tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi saya hanya, mencegah mereka untuk kasih tahu lebih dalam lagi gitu loh, arti kehidupan jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Karena mengingatkan sekarang kita nggak bisa, lepasin anak-anak dari situasi yang mengerikan gitu sekarang. Menurut Lydia, usia remaja merupakan usia yang sangat rapuh dan mudah terpengaruh. Yang dikhawatirkan Lydia adalah jika anak-anaknya terjerumus ke dalam pengaruh narkoba. Lydia Kandau memang pernah dihadapkan pada masalah serius tersebut. Anak pertamanya nyaris terlibat dalam masalah narkoba. Pernah waktu itu anak saya, padahal mau ekskul ya, ekskul itu ekskul renang padahal. "Ma, Nana mau ekskul dulu." Iya deh, biasa kan setiap hari Jumat atau Rabu, Jumat mereka berenang. Nggak taunya feeling saya nggak enak saat itu, saya bilang, "Tenang," saya bilang ke adiknya, "kamu temenin kakak kamu." "Kemana Mah?" Gitu kan. "Pokoknya temenin, mama nggak mau tahu, perasaan mama nggak enak." "Iya deh, kamu pokoknya jangan tinggalin Kak Nana sendirian ya." "Iya." Ikutlah nih, jadi kebetulan anak saya dijemput sama temennya. Ternyata sebelum mereka renang, jemput lagi temen satu lagi gitu loh. Jemput, nah di situ anak saya baru cerita besoknya ke saya, "Mah, teman-temannya Kak Nana tuh pada nggak bener Mah." "Kenapa?" "Ya Enang tuh dibikin kayak supir Mah, di depan aja, Enang nggak boleh masuk ke dalam rumah," gitu. Terus Enang ketok-ketok, Kak Nana bilangin mama ya kalau Kak Nana nggak renang ya," gitu. Akhirnya Kak Nana buka pintu sedikit gitu. Nah di situ saya curiga. Saya tanya sama Nana, saya bilang, "Kenapa adik kamu nggak boleh masuk?" Tadinya dia nggak mau ngaku, akhirnya saya paksa dia bilang, "Iya Mas, soalnya teman-temannya Nana bilang jangan, udah adik lo jangan suruh masuk deh. Nana diajarin itu loh mah, eee, suruh ngisep," katanya gitu kan. Ngisep apa? Saya juga waktu itu nggak ngerti kalau putau gitu. "Suruh ngisep mah." "Ngisep apa?" "Putau." "Ih putau itu kan bir," saya bilang, "bir tape, kok diisep-isep?" Gitu kan. "Bukan, itu dibakar mah bawahnya terusan pakai duit gitu. Cuma Nana waktu ngisep batuk," gitu. Terusan temen Nana bilang, "Oh lo masih belajar Nah, nggak apa-apa lain kali juga lo biasa," gitu. Langsung saya cari-cari majalah, pada saat itu emang belum ngetop banget ya namanya putau gitu ya. Saya lihat baru saya di situ 2 minggu saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur, nangis terus. Sejak peristiwa itu, Lydia mengaku tidak pernah lengah dalam mengawasi sang anak. Saya membatasinya dengan cara, kalau memang teman yang saya sangat percaya, boleh jalan gitu. Tapi itu juga saya anterin, misalnya mau ke mall gitu, saya anterin mereka, terusan saya drop, saya pulang entar, jemput jam berapa. Tapi kalau pergi sama orang yang saya tidak kenal orang tuanya, terus saya, nggak tahu siapa sekolah di mana atau bagaimana kehidupan sehari-hari, saya belum kasih anak saya untuk jalan. Karena perhatian yang berlebihan seperti itu, Lydia sempat diprotes oleh anak-anaknya. Biarin saya dibilangin kolot, terserah saya, mendingan jadi orang kampung daripada jadi orang kota, saya gitu kan. Terus anak saya bilang, "Mama di kampung juga banyak loh Ma yang udah begini." Aduh, gitu. Jadi saya bilang, "Oke, sekolah, pulang sekolah saya suruh supir jemput, ikut saya ke tempat syuting dan tunggu di sana sampai saya pulang." Sementara begitu sampai saya bilang, "Sampai kamu tahu bahwa, eee, kalian punya tujuan hidup yang baik. Harus ada yang salah satu yang harus saya korbanin," gitu. Ya itu ya, sementara ini tunggu anak saya mapan dulu ya, ya itu deh kegiatan-kegiatan saya. Apa saja yang dilakukan para selebriti selalu menjadi berita. Inilah berita-berita terbaru dari sejumlah selebriti yang terangkum dalam galeri selebriti sore ini. Pemirsa, pernikahan ternyata bukan halangan bagi mantan personel AB3 Lucy Rahmawati untuk terus berkarir dalam dunia tarik suara.
Selain menjadi presenter di salah satu televisi swasta, kini Lucy dibantu suaminya Yose Purnomo tengah mempersiapkan solo albumnya. Jika memang ingin tetap berkarir di dunia menyanyi, kenapa pula Lucy ketika itu memutuskan keluar dari kelompok vokalnya AB3? Ya dia dikeluarin dari AB3 ya gimana dong. Gitu jadinya kalau kalau buat gua ngeliatnya ya udah dia udah sendiri ya terus ada beberapa produser yang nawarin untuk dia solo akhirnya akhirnya dia memilih salah satu produser dan ya udah jalan aja gitu loh. Ya kenapa kenapa enggak gitu loh. Sayang dia emang kemudian juga demennya nyanyi apa segala macam nanti kalau dia terus ngerjain yang lain bicara siongkok bicara dalam hati tenggak keluar berbahaya nanti. Insya Allah awal tahun depan bisa keluar. Doain aja mudah-mudahan sukses dan aku sih kepengennya apapun itu bentuknya bisa diterima di masyarakat Indonesia. Di balik kepiawaiannya memimpin orkestra, ternyata musisi Adi MS memiliki bakat terpendam dalam soal goyang tubuh. Ini terbukti ketika dalam acara Silaturahmi Anugerah Musik Indonesia, Aji memenangkan lomba joget yang diadakan secara spontan. Dari dulu terus terang kalau soal ancur-ancuran, saya kalau lagi serius total. Tapi kalau suruh ancur, suruh ngapain aja saya ayo aja, it's fun gitu buat saya, nggak ada masalah. Dulu berapa kali saya dapat juara lomba kostum, berapa kali ada 4 kali ke Hollywood segala macam tuh gara-gara hadiah ini. Maksud saya kalau suruh fun ya total, saya nggak malu nggak apa gitu ya. Yang saya pikirkan cuma senang dan kita sama-sama saling senang dan menyenangkan yang lain. Pemirsa, tampil cantik dan menarik adalah impian setiap artis wanita. Itulah sebabnya banyak artis yang diduga telah melakukan bedah plastik untuk mempercantik dirinya. Lalu bagaimanakah tentang kebenaran berita tersebut? Langsung saja kita dicek pada sejumlah artis yang disebut-sebut telah melakukan operasi plastik pada wajahnya. Pemirsa, bagi seorang artis wanita menjaga penampilan adalah hal yang utama. Itu sebabnya banyak artis yang menurut desas-desus rela mengubah wajah aslinya dengan menjalani operasi plastik. Sejumlah artis beken yang disebut-sebut melakukan bedah kecantikan itu adalah Krisdayanti, Mayang Sari, Cici Faramida, dan Yurike Prastika. Benarkah keempat artis cantik itu menjalani operasi plastik? Kalau sampai sekarang saya pernah melakukan satu operasi, yaitu menebalkan bulu mata dan alis. Itu pun diambil dari akar rambut saya sendiri gitu. Jadi tiap 3 hari sekali harus guntingin karena tumbuhnya kayak rambut gitu. Jadi kalau ngeliat orang kalau nggak digunting-gunting terus bisa gondrong. Operasi? Saya belum pernah, belum. Tadi saya pengen operasi karena saya kan pakai Scott tuh. Iya kan, karena kan mata saya agak lipatannya kecil, saya pengen pakai gitu. Tapi saya nggak mau sakit. Saya tuh takut banget sakit. Nggak ada operasi-operasian. Nggak ada loh. Krisdayanti pernah diduga melakukan operasi pada hidung dan dagunya. Sementara Mayang juga melakukan penyempurnaan pada hidung dan matanya. Cici Faramida dikabarkan mengubah bentuk hidung dan dagunya. Kalau kelihatan jadi lebih mancung apa-apa ya, tanyakan kepada beliau ini karena dia pakarnya, bikin mata kita jadi bagus gitu, kesannya kayaknya operasi gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau memang kita masih bisa memanfaatkan apa yang kita punya gitu, yang ngapain juga sih kita harus rubah-rubah. Aduh, bagian apa ya kayaknya. Nggak ada bagian apa-apa deh. Udah kayak gini aja deh. Kalau bagi Cici kecantikan harus dari dalam ya, inner beauty-nya harus ada gitu loh. Jika memang tidak pernah melakukannya, apakah ada keinginan mereka untuk melakukan operasi plastik? Udah bagus semua tuh, Ci. Kalaupun mau saya pengen alis saya deh kayaknya biar lebih tebel kali ya, biar rambutnya banyak. Tapi ntar kalau banyak-banyak kayak monyet lagi ya. Enggak lah, kayaknya sih kayak gini aja. Udah lucu, Ci. Ya tadi kan saya udah bilang ya, saya mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa. Jadi ya tampil apa adanya deh, gitu aja. Lantas apa rahasia mereka dalam menjaga kecantikan dirinya? Oh jadi saya cantik ya, Ci. Perawatannya kalau untuk saya sih simpel-simpel aja. Yang jelas saya tidak yang harus ke salon untuk melakukan facial atau apa gitu. Facial bisa dilakukan sendiri di samping satu ngirit biaya, Ci. Karena kulitku itu bukan tipe yang susah diatur gitu loh. Jadi yang penting sebelum tidur muka tuh harus benar-benar bersih dari make up. Terus sebelum tidur kita pakai moisturizer gitu ya, itu perlu sekali. Terus selebihnya ya apa ya, kalau untuk
sehari-harinya ya kita konsumsi vitamin aja selain buah dan sayur. Dulu saya pernah suntik vitamin apa lagi tuh ya? Vitamin buat kulit tuh vitamin C apa vitamin pernah saya dulu suntik vitamin C ya kalau nggak salah. Tapi itu hanya untuk kelihatan fresh aja.